banyak lagi larangan-larangan yang perlu kita tahu. Udah rapi tahalul, udah tahalul kan udah buka ihram atau itu mau mandi ke minyak wangi nggak apa-apa udah, sebab apa, udah rapi ihram, udah tahalul. Ke yang lain masih mau nanya juga bingung, ya belum hajinya belum, ya. Kalau yang istilah minjem mazhab Maliki itu, misalkan suami istri juga kasih, berarti harus minjem mazhab Maliki gitu ya? Ya pada saat tawaf itu aja yang susah. Maka laki perempuan boleh melakukan yang 3 hal tadi. Kalau dia perempuan boleh pinjam mazhab orang lain, atau dia berkata, pokoknya yang nyolek saya perempuan. Kalau laki kan yang nyolek saya laki, ini karena dia perempuan. Pokoknya siapa yang nyolek saya perempuan, sarannya jangan diliatin. Pas nyolek, wah ini nyolek siapa tuh? Laki, perempuan lu, wah nggak boleh. Iya, dia jadi jidal. Nah gue laki loh kata perempuan. Boleh. Jadi niatin yang nyolek itu perempuan. Syaratnya kita jangan ngelihat siapa yang nyoleknya gitu. Yang kedua, boleh dia berkata, siapa yang nyolek saya, dia yang batal. Nah, gitu. Mau laki mau perempuan. Nah, dengan demikian boleh dipakai saat tawaf aja. Itu talfik. Ulama mencarikan solusi buat kita seperti itu. Kalau nggak solusi seperti itu, aduh repot banget. Terus kalau misalnya udah habis tawaf, terus mau ngembaliin, udah nggak mau pakai mazhab itu, pakai ucapan lagi atau enggak? Ya pakai ucapan aja. Ya udah pokoknya udah bilang selama tawaf ini saya minjem mazhab itu. Gitu, rapi tawaf selesai. Ya, enggak pakai udah rapi dah gue pulangin lagi. Enggak kayak gitu. Kalau minjem duit sih begitu, ya ini karena minjem mazhab cuma ta'lik aja. Ada lagi tuh. Iya. Yang tadi pakai minyak wangi tuh, kalau udah ihram, kalau batal karena pakai minyak wangi, kita harus start dari mikot atau ada ketentuan lain? Bagaimana kalau pakai minyak wangi kan batal ihramnya. Nah kita harus start dari mikot lagi atau kita lanjut aja, misalnya bayar kafarat atau apa ya? Bayar kafarat, bayar dam. Misalnya apa? Kita lagi haji, kepala kita gatal, kita garuk, copot rambutnya 2 biji kambing. Jadi mahal tuh rambut, selembar 1 kambing. Ya. Sekarang kalau tuh dibubut, waduh, 2 kambing. Ya. Artinya dendanya dam. Sekarang dia itu pakai minyak wangi. Kemudian ada pembimbing bilang, kamu pakai minyak wangi kapan? Baru saya, wah udah, kamu potong kambing. Gitu dendanya itu. Kalau misalnya, ayo haji lagi dari mula, bagaimana? Nyetor lagi dari mula. Kagak kayak gitu ya. Jadi harus cuma bayar dam aja. Iya. Kalau misalnya dia start lagi dari mikot, nggak bisa. Ada yang mengatakan start lagi dari mikot, tapi itu tidak ittifaq. Sebab apa? Di bab haji nanti ada. Setiap pelanggaran bayarnya dam, gitu. Kalau diulangi lebih berat. Emang kemana ambil mikot? Paling dekat di Tanim. Jauhan dikit Ja'rona. Jauhan lagi Hudaybiyah. Jauh udah jauh. Makanya hukum bila melanggar sesuatu larangan dari larangan haji, sebagai kafaratnya bayar dam. Ini pertanyaan banyak kan nafsu bener kayak besok mau berangkat aja. Tapi bagus ya. Saya senang. Iya, bagus. Udah dulu ya. Kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa sampai ke Mekah. Ini adapun caranya terserah Allah, ya. Yang penting ya kita baca hari ini dan doa untuk kita disampaikan haji. Mari kita niat Fatihah, Al-Fatihah bin niyah annallaha yuballighuna ila baitillahil haram wa baiti rasulih lil haji wal umrah
bitilkan niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad adada ramlir raqiq. Salatan tuballighuna ila baitil atiq wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabra sahibihi sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakah hatta na'uda ila haramillah wa harami rasulih marrat karrat adidat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ziyarata nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil haji wal umrah walid ziyarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Insyaallah kabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini banyak kosong di sono, padat bener ini tidak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin wa qala. Kita masih mempelajari bab haji ini ya, bab haji dan bab umroh. Sekarang bacaannya apa nih? Walayasihu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walayasihu. Apa arti walayasihu? Tidak sah. Apanya yang tidak sah? Ihramus sawiril mumayyiz. Berihramnya anak kecil yang baru mumayyiz. Anak kecil yang baru mumayyiz kira-kira umurnya baru 7 tahun. Ini aja nih Ji. Kira-kira umurnya baru 7 tahun. Kalau ada orang kaya duitnya banyak pergi haji, anaknya ajak, maka anak yang umur 7 tahun itu sebetulnya belum dihitung ihramnya ya. Sebab apa? Dia belum wajib haji. Andai kata dia lakukan haji itu, nanti setelah dia balik tetap berkewajiban untuk melakukan haji lagi.
kecuali udah mumayyiz di bawah umur 13. Tuh anak laki umur 13 udah mimpi, kan tanda balik, maka dia udah nggak usah haji lagi sampai mati. Artinya bukan tidak boleh, tidak dituntut lagi untuk melakukan ibadah haji karena sudah memenuhi kewajiban haji. Namun kalau dia punya duit, dia boleh balik berapa kali aja. Cuma balik yang kesekian kali tidak disebut haji wajib, tapi disebut haji apa? Sunnah. Yang wajib udah sekali. Nah sekarang masalahnya ini tidak sah ihramnya anak kecil yang baru mumayyiz. Kemudian illa biizni waliyihi, kecuali dengan izin walinya. Wali di sini pembimbing. Pembimbing di sini orang yang bertanggung jawab sama anak itu. Siapa? Oh, bapaknya. Nah, jadi dia boleh ihram dengan izin bapaknya. Tong, ayo ihram. Udah sendiri aja nggak sah. Ayo tong ihram. Kalau bapaknya udah meninggal, pamannya atau siapa yang melihara dia itu waliyuhu namanya. Nah, jadi anak umur 7 tahun kalau dia pergi haji, ihramnya belum sah. Maksudnya kalau dia sendiri ihram, mestinya ihramnya dibimbing sama walinya baru bisa. Ya anak kayak gitu kagak bisa pakai ihram, ya kecuali kalau bapaknya. Makanya dikatakan tidak sah, dia ngerti pakai ihram. Illa biizni walihi, kecuali dengan izin walinya. Wa ghairul mumayyizi, kalau ada lagi orang yang belum mumayyiz. Misalnya apa? Umur 3 tahun. Nah, umur 3 tahun belum ngerti apa-apa, saking kebanyakan duit aja, jual kebun hektaran duitnya 2 karung lebih. Iya, maka anaknya, cucunya diajak semua. Nah, bagaimana hukumnya? Anak yang belum mumayyiz yuhrimu anhu waliyuhu, yang mengihramkan walinya. Jadi apa mengihramkan walinya? Yang niatin bapaknya. Niat apa? Niat ihram. Bagaimana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi li ibni si A. Sajaku aku berpakaian ihram untuk haji untuk anakku. Makanya sih boleh kredo gini tuh anak dah buntel. Ya, nggak apa-apa ya anak-anak kayak gitu. Hah? Jadi yang niatnya niatin walinya. Begitu. Ini kita baca, semoga jamaah kita ini besok ada yang mau haji ajak cucunya, ya. Saya bilang mau cucunya, saya juga belum. Iya, ini kan cuma masalah. Kalau siapa tahu nanti ada yang seperti itu, kita udah ngerti hukumnya. Wa yukhdiruhu mawadi an-nusuk kullaha, dan diajak orang yang anak kecil tadi itu ke tempat-tempat melaksanakan haji. Bukan ditinggal, lu tinggal nih di masjid tidur aja ya, nanti enggak begitu. Dia diajak kemana? Waktu tawaf diajak di tempat tawaf, waktu sa'i diajak ke tempat sa'i, waktu melontar diajak, walaupun digendong ke, dituntun ke, karena dia melaksanakan ibadah haji, mesti dia harus hadir pada tempat-tempat haji. Jangan ditinggal saja di masjid, kagak diajak dengan alasan berdesak. Ya mendingan tinggal di rumah, nah, sebab ini dia bawa. Begitu Cat. Kullaha semuanya, hatta inda ramil jimar, sampai-sampai kepada melontar jumroh. Kan melontar jumroh ada berapa biji umroh? Jumroh ada 3, ula, wusto, akobah. Yang pertama setelah dia sampai di Mina, melontar 1 jumroh aja, akobah. Habis dia melontar,
dinginep di Mina. Besok lontar lagi, nginep lagi, melontar lagi, nginep lagi, melontar lagi, nginep lagi sampai ayyamut tasyrik, pulang ke Mekah tawaf ifadah. Tawaf ifadah sa'i rukun, tahallul cukur, dah selesai pekerjaan hajinya. Ya. Di sana waktu kita rame-rame, ya oke, saya waktu itu nggak bawa jamaah, saya nggak pernah bawa jamaah, cuman yang ikut nih, ketemu di sana ngikut, ketemu di sana ngikut, ya. 18 jumlahnya. Nah, pas udah rapi haji, wah, dong bikin nasi kuning di sono, ya di Mekah. Ada bikin nasi kuning, ada bikin beli ini, ada yang potong daging, potong ayam, pesta, tanda syukur. Mulai itu manggil Bang Haji dah. Tadi kita panggil kan namanya doang, ya. Ya, Mud, kalau namanya Mahmud. Ya. Pak Haji Mahmud, bu bangga bener dah. Ya. Nah, yang perempuan panggil Hajah juga, ya. Udah girang banget dipanggil Hajah. Sebab apa? Udah berhak mendapat gelarnya, iya. Ya. Kalau udah potong rambut udah dipanggil haji dah tuh udah. Ya enggak, itu potong rambut kemarin apa? Bukan potong rambut, tahallul. Tahallul emang ada 2 cara. Ada yang cukur, pelontos, ada yang gunting 3 lembar aja cukup. Tapi motongnya habis tawaf, habis sa'i baru. Udah datang itu motong rambut aja kagak dipanggil haji. Kalau dia nih emang biar kagak motong rambut ya bos haji juga. Iya. Jadi kayak gitu. Yang dimaksud motong rambut namanya tahallul. Tetapi motongnya sesudah tawaf dan sa'i. Kalau nggak tawaf nggak sa'i, paling nggak haji, potong rambut aja dikoprol. Ya, bukan dipanggil haji itu. Wa yutahhiruhu. Wa yutahhiruhu apa ya? Dan mensucikan dia. Mensucikan apa maksudnya? Wuduin dia. Ya kan anak 3 tahun diajak. Ya kagak. Ini namanya ghairul mumayyiz. Jadi kalau diwuduin bapaknya, bagaimana caranya? Bapaknya yang niat, usapin tuh muka tuh anak, nah, tangan tuh anak, cuciin aja kaki tuh anak. Nah, jadi wa yatatahharu ma'ahu, dan berwudu bersama tuh anak. Ya jangan, tong wudu dulu, gue udah rapi, ya tuh anaknya bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi bersama dia bareng. Mau lit tawaf, berwudu untuk tawaf. Jadi kalau tawaf di sana mesti pakai wudu. Nanti kalau bapak udah datang ke sana baru ketemu masalah. Apa ketemu masalahnya? Kalau kita punya wudu, kecolek perempuan orang lain, bukan anak, bukan ibu, batal nggak wudu kita? Batal. Tawaf wajib pakai wudu. Di sana baru tawaf sebentar turun juga udah colek perempuan. Iya, di sana perempuan banyak banget. Bukan Mbak, iya banyak. Dan jalannya kan berisik sama orang tawaf. Kaki kita nah karena keinjek, nah kan ini. Enggak lega gitu jalannya. Lagi pula perempuan di sana nakal. Perempuan-perempuan yang kagak ada ilmunya sengaja. Wah, nih orang Indonesia nih dicolek, nih yang dicolek supaya kita batal. Nah, ini kalau batal wudu lagi ya masuk batal lagi, nggak jadi tawaf. Ya habis tempat wudunya jauh kan, orang desak. Nah, bagaimana caranya? Nanti baru saya ajarin. Siapa yang mau haji? Saya ajarin sekarang. Kalau belum jangan dulu dah. Iya. Jadi artinya gini. Kita satu boleh talfik. Boleh talfik meminjam madhab Maliki. Berduduk cara madhab Maliki, niat minjem Maliki. Kalau Maliki colek-colek ya batal udah. Itu cara pertama. Cara kedua, kita bilang dalam hati, saya ada wudu, yang nyolek saya dia yang batal. Niat kita kayak gitu. Ya, ada perempuan colek kita, lu yang batal, gue udah niatin gitu. Jadi kalau kagak begitu nggak pernah rapi.
kayak apa yang nggak bakalan rapi. Ya, jadi kita niat siapa aja yang colek, kita jangan liatin, kita nunduk aja. Ntar dicolek siapa lu? Oh perempuan, laki lu. Ya jangan. Artinya kita tahu kalau udah colek dalam hati kita siapa aja yang colek, laki. Nah kita nunduk, jangan lihat-lihat lagi, ya jangan lihat, nunduk aja udah. Itu yang kedua. Cara yang ketiga apa tuh? Yang pertama niat minjem maliki. Yang kedua siapa yang nyolek dia yang batal. Yang ketiga semuanya nyolek, kalau kita laki kita anggap laki. Gitu. Syaratnya jangan pada colek liatin, jangan. Anggap aja laki udah. Nah, begitu. Ini jalan yang sangat baik untuk madhab kita. Kalau madhab mereka sih emang kagak batal, nggak ada urusan. Saya haji yang ikut bapak saya dulu tahun 70. Itu nenek-nenek serombongan itu, dia kalau jalan rame-rame. Ada saya dicolek begitu. Saya tunjuk dia, ya saya colek lagi sengaja. Nah, saya pegang sendal, colek saya pukul dah. Saya kesel bener, kurang ajar bener. Disengajain dicolek. Ya kalau yang muda sih mendingan dikit. Nenek-nenek, di Hono banyak nenek-nenek. Ustadz lincah lagi ya? Ustadz lincah. Ngapa? Ustadz lincah jadinya. Lincah. Iya lincah. Saya kan bawa jamaah juga gitu supaya dia mau liwat nih, saya pimpinan dicolek gitu. Ya, kalau di situ kagak boleh niat-niat macam-macam. Misalnya kita dicolek nih, nyolek muda kita girang deketin buat colek terus, haji kita nggak sah. Sebab di tempat mulia, ngapa di situ genit-genitan? Ya, boleh. Ya. Nah, jadi kita harus ikhlas. Makanya kalau mau haji tahu ilmunya nanti. Orang sekarang banyak kan sok banget. Haji dapat duit pergi aja. Terus kita tanya, gue belajar apa? Ke belajar segala, diajarin di Hono katanya. Iya emang bener sih diajarin. Kayak juga orang nikah sekarang kan diajarin, ditulisin baca. Dia nggak ngapalin lagi dah. Nah, orang marah kayak gitu. Sah saja. Sah. Bab setiap tawaf saya nggak ada bacaan yang khusus, kagak baca apa-apa jadi tawaf. Wah nggak bisa, diam aja ya, diam aja muter dah ke gangsing. Nah, sekarang yang bisa apa? Bismillah baca ya, walaupun di buku itu ada karangan itu ulama mengarahkan kita, daripada lu kagak bisa baca tuh nggak baca nggak apa-apa. Itu sebabnya membuat ringan orang jamaah haji. Sampai-sampai ada masalah, andai kata orang haji dari rumah mulutnya dilakban aja udah dilakban, kagak bisa ngomong, sampai pulang hajinya sah. Artinya begitu gampangnya haji, tapi nggak sempurna. Sempurna kan yang membuat sempurna pekerjaannya benar, niatnya benar, bacanya ikhlas. Nah itu haji mabrur. Kalau yang tadi tuh haji mardud. Iya, pulang aja, panggil Haji Gile. Nah, jadi biar bagaimana mesti belajar ilmunya. Ya, orang-orang sekarang udah sok bener, apalagi yang itu kayaknya ngomongnya gede banget. Wah, pakai belajar segala tuh. Gitu. Itu kan namanya orang bloon, bodoh ngaku pinter. Kalau ada yang ngomong kayak begitu, emang ada ibadah tanpa ilmu? Ngomongnya mentang-mentang duitnya banyak. Tadinya duit susah banget, udah kayak toge direbus layu banget. Pas dapet duit, waduh, ngomongnya, jalannya, lenggangnya, empet banget. Di sini nggak ada yang kaya. Habis susah terus kaya, nggak ada. Jadi nggak. Tapi saya yakin kalau ada, begitulah. Jangan nggak boleh. Ya. Kemudian wa yatatahharu ma'ahu lit tawaf. Maka berwudu bersama anak yang 3 tahun tuh,
lit tawaf, untuk tawaf. Wa yatufu, lalu dia tawaf. Wa yas'a bihi, dan dia sa'i bersama anak itu. Nah sekarang kalau lagi tawaf kentut, nah kalau kentut kan kudu batal dah. Mazhab apa juga kentut batal. Jangan pakai minjem mazhab dah. Iya. Nggak ada mazhab yang kentut nggak batal, nggak ada. Kalau ada tuh pinjam enak tuh. Tapi kagak ada. Ya jadi pas kita kentut keluar wudu, balik lagi kentut lagi, ya balik lagi. Ya makanya susahnya ditawaf begitu. Kalau sa'i, ya, lagi sa'i kentut nggak apa-apa. Baru jalan itu perutnya lagi mencret, kentut lagi, nggak apa-apa. Jadi sa'i boleh tanpa wudu. Tawaf wajib pakai wudu. Ini banyak yang nggak paham, banyak yang nggak ngerti. Dipikir sa'i wudu batal wudu lagi. Abdolnya mah wudu, abdolnya. Tapi andai kata kagak wudu tetap sah. Tawaf kagak wudu nggak sah. Gitu, kaki udah paham kan ya? Itu apa sebab Ustaz? Ya? Sa'i apa nggak punya wudu nggak apa-apa kalau tawaf. Sebabnya apa? Ulama berpendapat tawaf di dalam masjid. Kan di dalam Masjidil Haram, tengah-tengahnya Ka'bah. Nah di dalam masjid pakai wudu, sa'i di luar masjid. Itu alasan para ulama mengatakan kenapa tawaf harus wudu dan sa'i tidak? Jawabnya tawaf di dalam masjid, sa'i bukan di luar masjid. Ini bicara sah, ya? Bukan bicara apa? Nggak usah wudu dah kalau nggak ada, bukan nggak usah. Kagak pakai wudu sah, tetapi kita tetap nyari yang sempurna, yang terbaik. Bagaimana? Ya wudu. Di sini aja kita nggak tawaf, nggak ngapain disuruh wudu, ya? Kita nggak ngapain wudu. Belum baca Quran dah ketahuan dah, ya. Ya dah wamal wudu namanya. Apalagi mau sa'i. Tetapi kalau kagak ada wudu sah. Tawaf kagak wudu kagak sah. Oh kalau gitu jangan pakai wudu aja. Iya, wudu lah. Nanti bagaimana wudu dengan air yang sedikit. Nah, saya tuh waktu ya haji itu saya bawa nih botol aqua buat minum. Lagi nungguin sholat, udah dekat azan batal. Kalau mau pergi kemana? Iya bisa-bisa nggak sholat dia dah. Ya. Orang udah banyak tuh. Jadi kita wudu pakai air. Ya, wudunya caranya mesti ngerti bagaimana supaya wudu di botol. Nah, saya sampai lagi sholat saya duduk ini, saya wudu aja di situ. Orang-orang pada lihat ya, enggak ngata apa-apa. Sebabnya apa? Enggak bikin kotor. Kalau wudu air sampai banjir, ya marah. Ini enggak setetes pun enggak ada yang jatuh. Nah, tapi caranya mesti ngerti. Kapan dia nanti orang belum mau haji orang iya mesti gitu. Ya wa yatufu yas'abi ba'da ayyatufa. Nah, di situ yatufu ada huruf huruf nasab sebetulnya. Ba'da ayyatufa wa yas'a an nafsihi, setelah tuwali, wali ini maksud tawaf dan sa'i untuk dirinya, baru untuk anaknya. Saya waktu haji, bapak saya kagak mau umroh karena emang udah sepuh. Ibu saya kagak mau juga. Ya akhirnya saya suruh tungguin dah dua sini. Saya sama istri saya tawaf dulu, tawaf. Udah rapi, tawaf. Balik lagi saya tawaf buat bapak saya. Istri saya tawaf buat ibu saya. Maksudnya apa? Kita jangan badalin dia tawaf sebelum kita tawaf. Sama juga jangan bikin badal haji sebelum kita haji. Kita mau tawaf, kita dulu tawaf sendiri. Nah kita udah tawaf nih, ayo tawafin buat orang baru boleh. Nah begitu caranya. Jadi kalau kita udah ngerti caranya nanti, apalagi kita bimbing orang tua, ya kita bisa 3 kali tawaf nggak apa-apa. Kita tawaf sekali udah rapi, balik lagi tawaf buat bapak, balik lagi tawaf buat ibu. Syaratnya keluar dulu dari lingkaran tawaf.
kita tawaf selesai. Mau tawaf lagi buat bapak keluar dulu, masuk lagi dari mula. Kagak boleh. Waduh ini pumpung di depan enak nih. Kalau masuk dari kan repot banyak orang. Udah saya tawaf lagi buat nggak boleh. Jadi setiap satu kali pekerjaan tawaf selesai, keluar dulu dari ringkalan tawaf untuk mewakili orang masuk lagi dari mula. Paham insya Allah? Insya Allah paham. Ya. Kita doain dah kalau kagak haji kan umroh. Ya. Umroh ada nggak tawaf umroh? Ada. Ya. Sa'i? Ada. Potong rambut? Ada. Yang kagak ada? Wukuf di Arafah dan melontar. Itu aja yang kagak ada. Yang lainnya ada. Ya. Nanti udah ada yang mau umroh ada belum? Belum ya. Saya kemarin di videoin saya kirimin ada murid saya lagi tawaf. Nah, di sana saya telepon. Nah, dia bacain doa buat saya. Guru saya Ustaz dijaga panjang umur. Dia mimpin banyak orang. Alhamdulillah ya. Ya. Di depan Ka'bah. Dan saya juga berjanji nanti saya akan balas. Saya insya Allah Ramadan ya, Ramadan berangkat umroh saya sama anak saya yang belum. Anak saya 6 semuanya udah saya hajiin, saya umrohin, nah, termasuk Denny udah. Nah, yang belum 2. Nah, saya merasa bertanggung jawab, maka Ramadan besok tanggal 8 berangkat, 8 Ramadan, 17 Ramadan pulang. Ya insya Allah doain nanti kalau udah penutupan baru kita tahlil penutupan nanti. Di mana-mana namanya pengajian kita baca kitab dah kalau penutupan. Ya, tahlil arwah jamaah saya komentar. Nah, baru. Ya, lanjut. Ya, ala nafsi au ya'zana lima yaf'alu bihi jami'a dzalik, atau dia mana? Walinya memberikan izin kepada orang lain untuk tawafkan anak kecil. Misalnya apa? Anak kecil kan gak bisa tawaf tadi. Saya bapaknya dulu. Habis bapaknya tawaf. Kalau bapaknya mau tawafin anaknya boleh. Atau bapaknya mengizinkan orang lain untuk tawafkan anaknya. Dengan syarat orang yang dikasih izin itu orang yang sudah tawaf. Gitu. Bukan sudah umroh atau sudah haji, sudah tawaf pada saat itu. Ya. Saat itu dia udah tawaf, baru boleh wakilin orang. Bukannya dia bilang, "Oh, saya udah haji, saya udah umroh, udah tawaf dulu." Ya dulu enggak, nih masalahnya mau tawafin orang hari itu. Ya, kecuali kalau umroh, kita mau bikin badal umroh. Kamu sendiri udah umroh, udah kapan? Tahun depan. Kagak sah, ya. Sebab umrohnya hari itu. Nah, kecuali kalau badal haji orangnya sudah haji, ya. Sebab kalau haji kan tahunan, kagak bisa. Kalau umroh kan hari itu. Nah, itu bedanya. Wa yasihu ihramur raqiqil baligh, boleh, yasihu boleh atau sah. Ihramur raqiq, ihramnya seorang budak al-balighi yang dewasa, walau bi ghairi idni sayyidihi, walaupun tanpa izin tuannya. Ada TKW misalnya, bukan TKW, itu TKW mah bukannya budak. Dulu ada budak. Kan budak dia punya tuan. Ini budak ngumpet-ngumpet pergi haji. Tanpa izin tuannya itu tetap sah. Hajinya tetap sah. Budak kan kagak diizin sama tuannya, kena haji wajib. Boleh tanpa izin. Ya. Boleh. Lakin lahu yuhallilu minhu idza akhrama bihi bighairi izni. Kemudian ya, walau bighairi izni. Walakin akan tetapi lahu bagi ini budak ya. Ayyuhallila minhu, dia mau tahallul daripadanya kerjaan umroh
idza ahrama bihi, apabila dia berihram bi ghairi iznihi, tanpa izin walinya. Begini maksudnya. Budaknya pergi haji, tuannya cari mana, padahal sah tanpa izin. Ketemu tuannya dia lagi ihram. Tuannya kata gini, ayo batalin ihram lu. Mesti batalin. Gitu. Mesti dibatalin. Sebab apa? Karena dia itu haji tanpa izin tuannya. Andai kan kagak ketahuan tuannya, dia sah. Bapak haji apa? Wajib. Tetapi kalau tuannya lihat lagi, wah ini dia budak saya cari kemana? Oh rupanya haji. Ayo berhenti haji orang. Berhenti. Jadi kapan hajinya? Tahun depan. Gitu. Tetapi al-aula yang paling pokok ya, yang sebaiknya hina idzin ayyadana lahu. Yang paling baik saat itu tuannya mengizinkan. Tuannya bilang, waduh kamu kemana? Marah atau ya udah terusin dah. Nah, bagusnya begitu. Kesian orang udah tahu udah apa dibatalin sama tuannya. Tapi kalau tuannya membatalkan, dia wajib batal. Sebab tanpa izin. Andai yang baik mah tuannya jangan sampai keras kayak gitu. Boleh marahin tapi akhirnya izinin. Nah, gitu kira-kira. Ya, wa misluhu bidzalik, contoh dalam seperti itu auzaj jauh jatuh istri walau kana nusukuha fardan, walaupun nusuk tuh ibadah hajinya istri itu fardu ya, illa idza daqat alaiha, kecuali apabila sempit waktunya. Misalnya istri kita pergi haji, waktunya disempit. Kalau sekarang sih masalah Indonesia susah. Ini buat orang sono ke Indonesia pergi dari jauh udah nyampe. Kemudian orang sana istrinya mau haji, tapi waktu udah sempit untuk tidak bisa melaksanakan haji, ya nggak bisa. Ya, jadi mestinya haji itu waktu yang sesuaikan dengan ketentuan haji. Gitu. Wa yasqutu, dan gugur fardu islami, kewajiban haji menurut Islam, minal hurri, dari orang merdeka, al baligi, yang balik, al akili, yang mampu, walau ghairu mustati, walaupun dia kagak mampu. Misalnya gimana? Ada kayak bapak-bapak nih, banyak kan yang belum haji. Iya. Apa sebabnya? Sebabnya umpamanya nggak ada punya duit. Saya sih kepengen haji, nggak punya duit, buat makan aja susah. Kemudian sampai mati kagak haji, nggak apa-apa, maklum, karena dia apa, nggak mampu. Atau kayak sekarang udah setor haji, udah bayar 25 juta, lalu waitingnya terlalu lama, mati, keburu mati, belum haji, tetap nggak dosa. Gitu. Sebab apa? Dia udah setor, ya, di luar kemampuan dia. Gitu. Jadi bapak-bapak, kan rukun Islam ada 5. Yang kelima haji. Haji itu syaratnya kan jika mampu. Mampu yang dimaksud bukan saja keuangan. Uangnya ada, badannya sakit enggak. Badan sehat, duit banyak, waktunya kayak sekarang. Kan kagak mampu juga. Disebut nggak mampu tuh. Duit banyak, badan sehat, kendaraan ada. Di sana lagi kagak aman, nggak aman. Misalnya apalagi perang atau lagi terjadi gempa terus di sana, ya jangan haji. Sampai mati kagak haji, tetap hukumnya tidak dosa. Yo, nanti baru. Sekarang sampai sini ada yang mau nanya, yang kurang paham? Udah tadi. Iya. Tadi kalau mau tawafin anak gitu ya, harus keluar lingkaran. Nah, Bukan keluar tawafin anak, tawafin siapa aja. Iya, tawafin siapa aja harus keluar lingkaran. Keluar lingkarannya sampai batas mana?
Soalnya kan dia sampai atas itu kan area masjid semua ikut tawaf. Tawaf kan ada atas dan di bawah. Kalau andai kata di atas sampai mentok, misalnya ini keluar sampai tembok ini kan masuk lagi dari mulai. Kalau dia di bawah ya sampai batas orang-orang yang melontar itu sampai mana? Wah ini masih berdesik kemarin udah renggang, dari situ udah mulai. Jadi batasnya itu orang udah renggang, kalau masih masih berebut keluar dulu dari situ. Sebab begini, kalau dulu melontar itu jumrohnya kayak tugu, jadi kita nyambit bisa kena bisa kagak. Nah, sekarang kan tembok kayak begini lebar, udah kena aja. Kalau kita udah di depan tembok, ini belakang orang banyak nih keliling nih. Kalau kita mau keluar, repot keluarnya, orang di bendung. Ya tapi harus keluar juga sampai lingkaran itu aja. Enggak sampai jauh, orang masih ada aja ya, orang banyak di sana. Ya sampai keluar. Ini keluar sekitar lingkaran tawaf. Bukan keluar sampai jauh. Wah ini mulai masuk, wah ini udah berdesek nih orang itu. Nah, keluar di sini udah kagak berdesek, itu di batasnya itu. Nah, masuk. Ya. Bagus. Yang kagak boleh orang biasanya gini. Waduh, udah enak bener di sini. Kalau saya keluar berat bener masuknya ntar. Udah dah, saya tahu buat saya. Nah, melontar lagi buat anak. Nah, itu nggak boleh. Jadi udah melontar buat dia, keluar lagi, baru masuk lagi. Melontar buat apa? Buat bapaknya, melontar lagi buat ibunya. Sebab pekerjaan melontar boleh diwakili. Yang kagak boleh mana? Tawaf sa'i, wukuf nggak boleh diwakili. Misalnya ada orang pas wukuf sakit, bahkan sakarat, dibawa juga pakai ambulan, udah lagi ngabisin, dibawa juga. Itu namanya safari wukuf. Itu nggak boleh diwakilin. Termasuk tawaf. Wah nggak bisa jalan, nggak bisa apa, panggul. Mesti ya memang kudu bayar orang dah tuh, di sana banyak tukang panggul, mahal bayarannya, dipanggul berempat. Sekarang tabalnya nggak pakai panggul, pakai mesin, kereta mesin. Sa'i begitu juga, mesti didorong. Tawaf karena lu buat jual apa, udah saya kagak bisa tawafin saya aja gitu, boleh. Gitu. Jadi kalau kebetulan kita kondisinya sepuh, lumpuh, mau haji, bawa duitnya banyak. Ya. Kuli-kuli. Iya dikuliin semua, yang tawaf dikuliin bayar, sa'i dikuliin. Tawaf orang lain yang tawafin kita bayar juga. Tapi kalau kita sa'i kan dipanggul, tadinya waktu zaman saya lihat 4 orang yang manggul. Tuh. Seorang gocap udah 200 real. Nah, besok tawaf lagi, begitu lagi. Nah, sa'i gitu juga. Nah, makanya kata Nabi kalau mau haji lagi sehat, kamu nggak repot di sono. Ya syukur dah, pokoknya udah haji. Ya saya alhamdulillah orang bayarin sekali, gratis. Ya, waktu itu saya kepala KUA, ada lomba KUA, saya juara. Nah, juaranya haji, bahkan disuruh pimpin satu kapal satu kota. Nah, yang pertama ya alhamdulillah ada rezeki. Nah, yang kedua juga ada rezeki, yang ketiga orang bayarin. Ya gitu. Ada lagi yang kurang jelas apanya? Kalau ihram pakai minyak wangi boleh? Pakai minyak wangi kalau kagak berbarengan pakai kain ihram boleh. Sebab kan orang di sana ihram, kalau ihram umroh pakai kain ihram, ihram haji pakai kain ihram. Kalau ihram sunnah mah begini aja pakaian begini. Nah sekarang kalau dalam pakaian begini silahkan pakai minyak wangi nggak apa-apa. Kalau pakaian ihram, pakai ihram kagak boleh pakai minyak wangi.
Jadi caranya sebelum dipakai pakai minyak wangi dulu. Ntar udah pakai minyak wangi baru kita pakai, nggak apa-apa. Asal jangan udah ihram pakai minyak wangi. Batal, dia namanya tuh pusuk disebut, pusuk. Ya. Termasuk motong kuku, termasuk rontok rambut, termasuk nyabut pohon, termasuk bertengkar. Itu udah jangan dilakukan pada saat sudah ihram, termasuk pakai minyak wangi. Ya, makanya kalau kita mau pakai minyak wangi, pakaiannya dulu tuh kita wangiin. Udah wangiin sebelum dipakai. Nah, kita bawa dah tuh ke mikot. Mikot namanya batas di mana kita boleh niat untuk ihram. Itu batasnya tuh banyak batasan. Kalau kita dari Madinah Bir Ali, kalau kita dari Mekah Yalamlam, ada yang lagi di Qarnul Manazil, nama-nama tempat. Nah, udah kita nuangin, baru niat nawaitul nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Pakai kalau haji, kalau umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha. Wangi bener kan kagak boleh. Ane makainya sebelum ihram, ane udah wangiin. Sebelum pakai baju ihram udah diwangiin. Hah? Sebelum pakai baju ihram udah diwangiin. Iya, pas kita mau pakai udah wangi duluan. Jangan pas kita pakai baru pakai, itu nggak boleh, nggak sah haji. Jadi kalau udah pakai ihram, walaupun kita dikasih botol wangi, gini aja juga nggak boleh. Ya nggak boleh udah. Jangan pun itu, ada yang mengatakan itu udah pakai ihram, pakai minyak angin, yang masih nggak boleh. Kalau mau sebelumnya, gitu. Ya, pakai minyak angin kan nggak bagus, tapi dilarang pada saat kita udah memakai ihram, saat kita berihram. Nggak boleh minyak wangi. Dan bukan itu aja. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik